Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan membahas topik tentang hamba dunia. Hadiri teman-teman, kalau kita benar-benar meresapi status kita sebagai hamba, insya Allah hidup ini indah, hidup ini nyaman, hidup ini tentram, dan ukhuwah Islamiyah terjalankan. Yang bikin kita sengsara di dunia ini kan karena kita jadi hamba dunia. Yang bikin kita stres, galau, itu kan karena di otak kita dunia. Hamba itu punya sesuatu atau nggak punya sesuatu? Ya, nggak punya sesuatu. Kalau kita bisa memahami konsep ini, itu hidupnya lempeng banget. Saya ingin tanya nih teman-teman, apabila di sebuah rumah ada pencurian mobil dan mobil S-Class-nya hilang, kira-kira yang sedih siapa nih? Pembantunya atau majikannya? Ya, betul, pasti majikannya. Kenapa pembantunya nggak sedih? Ya, karena ia pasti akan bilang, bukan punya saya, jadi saya santai aja. Kenapa saya harus bersedih? Majikannya bingung, udah kreditan pula, belum lunas. Kalau pembantunya mah pasti santai aja. Tukang kebunnya pun juga pasti santai aja. Jika ditanyai pasti jawabannya sama, itu bukan punya saya, jadi saya santai aja. Nah teman-teman, coba kita resapi nih dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ketika handphone kita hilang kita galau? Karena kita merasa itu milik kita, bukan milik Allah. Kenapa ketika motor hilang, kita bingungnya setengah mati? Karena kita merasa memiliki, lupa konsep hamba. Coba kalau kita yakini, saya ini hamba, ini punya Allah, kontraknya sudah habis. Allah ambil lagi, Allah serahkan sama yang lain. Ya udah tenang aja, gitu aja kok repot. Kan begitu teman-teman, jadi simpel aja. Teman-teman, saya ingin bertanya nih, ketika kita dicaci maki orang, kita marah atau enggak? Kita ditunjuk-tunjuki orang, dibodoh-bodohi orang di depan mata kita marah atau enggak? Pasti marah. Kenapa kita marah? Karena kita merasa dilecehkan, merasa dihina, harga diri kita dijatuhkan, betul apa tidak? Nah, saya ingin bertanya lagi nih, pertanyaan kedua, simpel saja, itu harga diri dilecehkan, dihina di dunia atau di akhirat? Ya, di dunia. Maka dari itu dunia lagi yang ada di otak kita. Coba orientasi kita di akhirat, nggak akan stres. Uang kita 50 juta dibawa kabur sama orang. Galau tidak hati kita? Ya galau. Kenapa demikian? Kita kembalikan lagi, hilang nggak di dunia apa di akhirat? Ya di dunia. Kita difitnah dan digibai orang lain, pasti marah kan? Karena kalian pasti berpikir, nama baik kalian rusak. Kita kembalikan lagi pertanyaan yang sama. Bilangnya di dunia apa di akhirat? Ya di dunia. Tuh kan dunia lagi. Itu yang bikin kita stres, itu dunia. Coba orientasi kita jadi hamba Allah. Lain mindset kita akhirat. Akankah kita stres? Teman-teman yang dirahmati Allah, adakah konsep uang hilang kalau kita kacamata akhirat? Gak ada. Tidak ada pasal uang hilang, karena apabila uang kita dibawa kabur orang, dia akan bayar kalau tidak di dunia, di akhirat, dan itu pasti. Dan dia akan bayar dengan pahala, maka kita tidak akan stres. Karena yang membuat kita stres adalah ketika kita merasa uang kita nggak bakal balik. Ketika kita yakin uang itu akan dikembalikan, bahkan dengan bonus, dengan hal yang lebih baik, yaitu pahala, kita akan santai. Kalau mindset kita akhirat, kita difitnah dan digibai orang, kenapa Anda harus marah? Bukankah orang yang memfitnah, menggibai Anda itu akan mentransfer pahalanya pada hari kiamat? Jadi dikasih pahala kok marah? Teman-teman dapat transferan duit senang atau enggak? Setiap hari ada orang nih yang transfer Anda 10 juta, senang? Ya pastinya senang. Nah, sekarang kenapa ketika ada orang setiap hari transfer pahala kita marah? Kenapa harus stres? Anda stres karena di otak Anda itu dunia. Anda takut nih yang Anda dapatkan tuh hilang. Itulah yang Anda takutkan. Jadi aneh ya manusia, yang mengecewakan mereka selama itu dunia, tapi masih saja setia sama dunia. Yang membuat mereka sakit hati selama ini tuh dunia, tapi masih saja mau jadi budak dunia. Yang membuat mereka galau selama ini itu dunia, tapi masih aja mau jadi hamba dunia. Itulah manusia. Sedangkan Allah memberikan semuanya, yang Ar-Rahman Ar-Rahim, gak mau jadi hambanya. Kalau kita ingin bahagia, ini konsepnya teman-teman. Jadilah hamba Allah, inilah gelarnya.
Maka ketika Nabi menjelaskan hamba Allah, Nabi katakan, tuballahu tuballah, beruntunglah dia, beruntunglah dia. Inilah gelar yang harus kita renungkan, yang harus kita camkan, dan gelar ini masih terbuka di hadapan kita. Belum ada kata terlambat. Amalkanlah seluruh perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan Dia. Maka kita akan hidup tenang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.